Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya hari ini kita dapat jumpa kembali di renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki the excellent spirit. Untuk itu, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hati kita terus dipuaskan dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau kembali memberikan kesempatan ini untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi isi hatimu untuk terus membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, pimpin kami sehingga kami menjadi umat-umat-Mu, bukan menjadi umat yang biasa-biasa saja, tetapi umat yang memiliki kehidupan iman, kerohanian kami yang luar biasa, sehingga buah-buah yang kami hasilkan, pikiran, perkataan, perbuatan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang bernilai, bahkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi kesukaan-Mu. Tuhan, kami rindu itu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema biasa menjadi luar biasa. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yosua pasal 31 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Kekasih Kristus, untuk mengalami perluasan dalam setiap sisi kehidupan kita harus menjadi pribadi yang mampu mengembangkan kemampuan dari pribadi yang biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Pada renungan ini saya mengutip ayat tentang Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel ke negeri yang Tuhan janjikan. Kita tahu Yosua adalah pelayan atau pembantu dari Musa. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa dan mengatakan, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Sebelum perintah ini disampaikan, Tuhan dan Musa menumpangkan tangan kepada Yosua. Awalnya, Yosua adalah pemimpin pasukan perang waktu melawan bangsa Amalek. Dan Yosua dari orang biasa menjadi orang kepercayaan Musa. Ketika Tuhan hendak memberikan 10 perintah Tuhan, tercatat dalam Keluaran 24 ayat 13. Dari seorang hamba, Yosua terpilih menjadi pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dalam Bilangan 27 ayat 22 sampai dengan 23, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi Yosua dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Hal ini terjadi pada diri Yosua karena Yosua mau mengembangkan rohani yang luar biasa. Seorang yang mau mengembangkan rohani yang luar biasa atau the excellent spirit dalam hidupnya adalah seorang yang mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kekasih Kristus, sekarang coba bertanya pada diri kita, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Sudahkah menjadi orang percaya yang memiliki roh yang luar biasa atau the excellent spirit? Sebenarnya, bila kita menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap kita yang telah lahir baru menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sesungguhnya kita telah memiliki the excellent spirit, roh yang luar biasa yang harus dipupuk sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi dampak bagi orang lain.
untuk menjadikan roh kita yang luar biasa. Kita harus percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan itu sanggup. Kita harus percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Jangan pakai perasaan atau emosi yang dapat naik turun, sebab iman bukanlah perasaan. Tetapi iman adalah percaya untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kemudian bertindak melangkah. Tetap percaya meskipun belum melihat dengan mata jasmani. Dengan demikian, sikap iman kita dari biasa menjadi luar biasa. Keadaan seseorang yang biasa menjadi hebat dan penuh kuasa adalah spesialisasi Tuhan. Bukan hanya dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan seseorang yang dianggap sebagai pecundang, sampah masyarakat. Bahkan sekalipun orang yang sepertinya tidak memiliki masa depan, Tuhan sanggup mengubahnya dan membangkitkannya kembali menjadi orang yang penuh kuasa. Menyadari keterbatasan kita dan mulailah kita menyandarkan hidup pada kuasa Tuhan adalah langkah terbaik yang harus kita lakukan untuk kita bangkit menjadi pembuat sejarah, melakukan terobosan-terobosan, mencetak sejarah dan mencapai hal-hal besar. Percayalah pada kuasanya, terimalah kuasanya, dan berkomitmenlah untuk terus hidup dengan kuasanya. Maka Tuhan akan memimpin kita dan akan menuntun kita yang biasa menjadi luar biasa, sehingga menjadi raksasa iman. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pencerahan firman-Mu dalam renungan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami. Kami percaya kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha ajaib, maha kuasa. Maka dari itu Tuhan, sudah selayaknya kami juga mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Bahkan kami bukan menjadi pengikut-Mu yang biasa-biasa saja, melainkan menjadi pengikut yang luar biasa, yang mampu hidup karena iman kami kepada-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena pengetahuan kami, tapi karena firman yang ada dalam kehidupan kami, menjadikan kami sebagai orang-orang yang luar biasa dan mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kami alami. Kami tidak sendirian karena Engkau bersama dengan malaikat memberikan kemampuan kepada kami untuk kami mampu mengarungi setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan, sesungguhnya Engkau rindu setiap apapun yang kami alami, kami dapat mengatasinya karena lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang luar biasa. Demikian juga bukan hanya kami, anak-anak kami, keluarga kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang menyukakan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,